melalui masa raya Advent, kini tibalah saatnya kita memasuki masa raya Natal. Natal tahun ini memiliki suasana yang sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak lagi dapat merayakannya dalam semarak kemeriahan seperti biasanya. Namun semua itu tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Allah anugerahkan bagi kita. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita semakin mendalami makna kelahiran Yesus Kristus dalam kesederhanaan. Pada malam Natal, umat diminta untuk turut menyalakan lilin Kristus yang berwarna putih bersamaan dengan pemimpin liturgi saat menyalakan lilin Kristus di gereja. Dengan ini, majelis jemaat mengundang umat untuk beribadah bersama-sama dengan cara live streaming melalui channel atau saluran YouTube GKI Pakis Raya pada tanggal-tanggal sebagai berikut. 1. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember jam 8 malam dengan tema Juru Selamat Dunia Telah Lahir. 2. Ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 8 pagi dengan tema Menjadi Saksi Natal dalam Dunia. 3. Ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan perjamuan kudus. 4. Ibadah Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan peneguhan penatua tahun pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah,
Sang sumber cinta, sebab terang menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, meliburkan lara batin yang mengekang kehidupan. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya kita rindukan senantiasa. Seluruh
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang tuan. Ini bukan hal mudah, apalagi menyenangkan. Sebab setiap orang mempunyai ide, keinginan, kehendak atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita junjung, ikuti, dan laksanakan. Mari kita merenungkannya di dalam doa. Umat berdoa secara pribadi. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat, baik karena pelayanan kami, atau posisi kami, atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai tuan dan pengendali hidup. Dan lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami, untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan.
Kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, berita anugerah diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha setia dan penuh kasih, di sini kami datang merendahkan diri kami untuk memohon berkat-Mu ya Tuhan, sertai setiap kami yang hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi lentera bagi kehidupan kami. Firman-Mu belum menjadi cahaya bagi langkah kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan, Kau juga sertai hamba-Mu ini yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh berasal dari Padamu saja ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 11 dilanjutkan dengan ayat 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku telah mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel.
Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia perlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia melimpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hamba. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat
Bacaan kedua dari surat Roma 16 ayat 25 sampai 27. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Demikianlah Injil Kristus Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan". Jika kita coba memahami arti hamba ini adalah seorang yang hidup untuk melayani. Hamba adalah seorang yang memberikan kehidupannya secara utuh, mengabdikan dirinya secara utuh, mendedikasikan dirinya secara penuh kepada siapa dirinya menghamba. Tentu menjadi hamba ini merupakan hal yang berbeda dengan konsep kita bekerja kepada orang lain, kita ikut bekerja kepada orang lain yang dalam tanda kutip mendapatkan upah. Jika kita bekerja dengan orang lain, tidak bisa dielakkan bahwa ada prioritas, ada harapan pribadi kita yang kita penuhi di sana. Tentu hal ini sangat berbeda dengan menjadi seorang hamba. Jika kita bekerja pada orang lain, biasanya kita memberikan prioritas kita, memberikan harapan kita ruang. Kita kalau bekerja misalnya mikir, kita pasti pengen gaji seberapa, kita pengen punya keinginan
menempati posisi apa, kita juga memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Di dalam menjadi hamba ini perlu adanya ketulusan, perlu adanya kesediaan diri untuk mengabdi secara utuh, menyerahkan diri secara penuh. Lalu bagaimana dengan mengabdi pada Tuhan, menjadi hamba Tuhan? Tentu kita menyerahkan diri kita secara utuh, kita menyerahkan diri kita secara penuh, secara total, secara keseluruhan, termasuk potensi-potensi yang kita miliki pada Tuhan. Dan tentu bukan hanya melayani Tuhan, bukan hanya untuk kehidupan pribadi kita, untuk kepentingan pribadi kita, untuk harapan dan prioritas yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi menyerahkan hidup juga sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala apa yang kita miliki kepada Tuhan sebagai wujud pernyataan visi dan misi Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks bacaan kita pada hari ini, yakni di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai yang ke-26 sampai yang ke-38, kita dapat menyaksikan bagaimana kisah menjadi seorang hamba yang ditunjukkan oleh Maria. Kita dapat melihat bagaimana Maria memberikan dirinya secara utuh, menyerahkan dirinya secara penuh untuk menjadi hamba bagi Tuhan. Dan semua itu diawali dengan perjumpaannya bersama malaikat Gabriel di rumah Maria. Perjumpaan ini terjadi karena malaikat Gabriel hendak menyatakan sebuah pesan ilahi kepada Maria, menyatakan sebuah pesan sukacita yang berasal dari Allah kepada Maria. Bahkan pesan ilahi atau kesukacitaan yang hendak diberikan Maria ini sangat nampak bahkan melalui ucapan salam yang sudah diberikan Gabriel di awal. Di sini Gabriel menggunakan kata kairitomene. Kairi ini dalam bahasa Yunani merupakan ucapan salam yang lazim digunakan pada konteks waktu itu. Ini artinya selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Tetapi imbuhan kata kairitomene ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yakni berarti dikaruniai Allah. Artinya bahwa di sini Maria menjadi seorang yang penuh karunia atas Allah, yang penuh anugerah Allah di dalam kehidupannya. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya kita dapat menyaksikan bagaimana berita pesan ilahi tersebut disampaikan oleh malaikat Gabriel, di mana Maria mendapatkan sebuah mandat yang sangat besar dari Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Mesias, yang bahkan disebut anak Allah yang maha tinggi, yang akan menjadi raja yang agung. Dan sang anak atau Tuhan Yesus tersebut lahir melalui Roh Kudus. Jadi bayi Yesus yang akan dikandung oleh Maria ini lahir melalui karya Roh Kudus, bukan melalui hubungan seksual seperti anak-anak yang ada pada umumnya. Bahkan anak yang akan dilahirkan Maria ini adalah anak yang disebut kudus, anak Allah, yang mana juga akan dianggap sebagai raja yang agung, yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, yang mana juga kita percayai dan imani sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi menarik di sini, bagi Maria hal ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui. Hal ini tentunya menjadi sebuah hal yang sangat berat, yang penuh dengan pergumulan bagi Maria pada waktu itu. Perlu diingat di dalam konteks pada teks yang kita baca ini, Maria masih menjadi tunangan dari Yusuf. Mereka belum menjadi pasangan suami istri dalam melaksanakan perkawinan. Karena di dalam budaya Palestina itu upacara atau tradisi perkawinan itu dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu adalah pertunangan. Jadi pertunangan ini adalah semacam persetujuan formal yang diadakan
terhadap para saksi yang diperkuat dengan adanya mahar atau pembayaran, atau mungkin kita bisa sebut dengan mas kawin. Sedangkan tahap yang kedua adalah perayaan perkawinan itu sendiri, yang mana inti dari perayaan perkawinan ini adalah adanya upacara penjemputan atau upacara pengambilan mempelai perempuan ke dalam rumah mempelai laki-laki. Ya, memang melalui tahapan pertama atau tahapan pertunangan, status kedua mempelai tersebut sudah bisa dibilang sebagai suami istri. Namun jika belum melewati atau menjalani tahap kedua, yakni proses penjemputan atau pengambilan mempelai mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki, maka mereka belum diperbolehkan untuk hidup bersama, untuk tinggal bersama-sama di dalam satu rumah, tinggal di dalam satu atap yang sama. Nah, dari hal ini, di sini nampaknya kita dapat melihat setidaknya ada dua pergumulan yang mungkin ditakutkan oleh Maria, yang dirasa mungkin jadi suatu yang berat bagi Maria, yaitu bagaimana pandangan sosial, bagaimana paradigma sosial nantinya kepada dirinya dan juga pada suaminya, yakni Yusuf. Maria yang masih hanya menjalani tahap tunangan dengan Yusuf kok tiba-tiba sudah hamil, padahal mereka belum menjalani tradisi penjemputan atau tradisi pengambilan, sehingga mereka belum tinggal bersama-sama dalam satu rumah, tapi kok sudah hamil. Tentu bisa jadi masyarakat luar akan melihat Maria dan Yusuf ini sebagai pasangan yang tidak benar, terutama si Maria. Bisa saja Maria mendapatkan sikap yang tidak baik dari masyarakat luar, atau dipandang Maria ini sebagai perempuan yang buruk, hingga muncul sifat-sifat diskriminatif dari masyarakat luar kepada Maria. Sedangkan yang kedua adalah respon Yusuf itu sendiri. Sama seperti tadi, Maria saja belum tinggal bersama dengan Yusuf sang suami, tapi kok tiba-tiba sudah hamil. Lah terus ini anak siapa? Yusuf kan bisa menjadi bertanya-tanya tentang hal ini. Jika seperti ini, bisa saja Yusuf akan pergi meninggalkan Maria atau bahkan menceraikan Maria. Untuk itu hal ini menjadi hal yang cukup sulit untuk dilalui oleh Maria. Pastinya Maria memiliki sebuah harapan, sebuah keinginan untuk hidup bahagia, untuk hidup harmonis, untuk hidup yang sangat indah bersama-sama dengan suaminya, yaitu Yusuf. Mungkin saja ketika sudah memasuki tahap perkawinan, tahap pernikahan, Maria ingin memiliki sebuah rencana-rencana, harapan-harapannya sudah ada seperti orang-orang lain pada umumnya. Tetapi di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa Maria diperhadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Maria mendapatkan mandat yang luar biasa besar di dalam kehidupannya. Dan tentu ada begitu banyak yang harus dikorbankan oleh Maria, yaitu kehidupannya. Namun hal yang luar biasa di sini adalah bagaimana sikap Maria di dalam merespon tanggung jawab besar tersebut. Bagaimana mandat Maria ini sangatlah besar dan penuh dengan sukacita. Dan di sini Maria menyambut mandat itu dengan penuh kerendahan hati. Di dalam ayat yang terakhir, Maria menyatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Melalui pernyataan atau ungkapan Maria tersebut, Maria mau menerima rencana, mau menerima kehendak Allah untuk terjadi di dalam kehidupannya. Meskipun Maria harus menyerahkan salah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupannya sebagai seorang perempuan, yaitu rahim. Rahim tersebut dipersembahkan bukan untuk tunangannya Yusuf, bukan untuk suaminya Yusuf, melainkan bagi kuasa Roh Kudus, agar kehadiran Allah, kehadiran Sang Anak Allah yang Maha Tinggi dapat terwujud. Maria juga harus merelakan harapan-harapannya, merelakan rancangan-rancangan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan pernikahannya dengan Yusuf. Dan juga Maria harus menghadapi segala resiko, segala konsekuensi sosial, bisa jadi citra buruk oleh masyarakat yang mungkin nantinya akan diterima oleh Maria ke depannya ketika dia harus mengandung.
Dan semua itu dia lakukan demi menjalankan visi Allah yang jauh lebih besar dibanding visinya sendiri sebagai seorang manusia. Kita dapat melihat bersama-sama di sini menjadi seorang hamba adalah merupakan suatu hal yang sangat memerlukan banyak pengorbanan. Pengorbanan diri, pengorbanan ego, serta mengorbankan apa yang mungkin menjadi prioritas dan harapan kita. Menjadi seorang hamba Allah adalah bagaimana kita juga bersikap untuk menanggung resiko, menanggung segala konsekuensi di dalam kehidupan kita demi kemuliaan nama Allah. Sama seperti Maria tadi yang harus mengorbankan egonya, mengorbankan apa yang ia miliki, yakni mengorbankan rahimnya, mengorbankan rancangan-rancangan dan harapan-harapannya, mengorbankan pandangan atau citra dirinya oleh masyarakat demi menghadirkan Sang Mesias. Di sini Maria bersedia untuk menanggung resiko dan menanggung segala konsekuensi yang ada di dalam dirinya demi terlaksana visi Allah yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga, dan jauh lebih penting dibandingkan dirinya sendiri sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lantas bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang? Kita semua memang memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Kita pasti memiliki berbagai macam rancangan, berbagai macam harapan di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya juga kita harus menyadari bahwa kita semua ini dipanggil untuk menjadi hamba Allah. Kita dipanggil untuk mengabdikan kehidupan kita, mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita dapat belajar dari Maria, belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Maria untuk mau merendahkan diri, mengesampingkan ego, menepikan prioritas-prioritas dan harapan-harapan yang ia miliki, serta mau untuk mempersiapkan diri untuk menerima risiko, menerima konsekuensi yang ada di dalam kehidupan yang dilalui Maria. Di dalam kehidupan kita sebagai hamba, kita pun juga dipanggil untuk menghadirkan Sang Mesias di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kita menghadirkan cinta kasih di dalam kehidupan ini. Kita menghadirkan cinta kasih kita kepada sesama manusia, kepada sesama kita di luar sana tanpa melihat segala latar belakang yang ada, tanpa melihat apa yang ada di balik kehidupan mereka. Selain itu juga dengan kita menegakkan keadilan, menegakkan kasih dan kebaikan. Dan kita mau menyerahkan diri kita untuk melayani sesama manusia. Terutama bagi mereka-mereka yang mungkin tidak terpedulikan, mereka yang tidak terlihat, mereka yang terabaikan. Bapak Ibu Saudara, apalagi saat ini kita bersama-sama tengah merasakan momen Natal. Kita berada di masa-masa penantian akan Natal. Tentu Natal selalu identik dengan sukacita, identik dengan kebahagiaan dan juga pengharapan. Tetapi sudahkah saudara-saudara di luar kita, di luar sana yang berada di jalan, sudah merasakan sukacita, sudah merasakan kebahagiaan, sudah merasakan kesejahteraan seperti yang kita rasakan melalui sukacita Natal ini? Untuk itu, marilah kita mengupayakan hal tersebut dan mendedikasikan diri kita sebagai hamba. Memang di dalam hal-hal tersebut tidak mudah untuk kita lakukan. Kita harus menanggalkan berbagai macam kepentingan kita sendiri. Kita mungkin harus mengesampingkan prioritas kita sendiri, baik waktu kita, baik tenaga kita, pikiran kita, atau bahkan materi yang kita miliki. Mungkin juga kita harus menanggung resiko, menanggung konsekuensi yang ada di dalam kehidupan kita. Namun inilah panggilan kita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah. Kita harus menyerahkan segalanya secara utuh, secara sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk itu
Siapkah kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati? Siapkah kita untuk mau mengesampingkan prioritas-prioritas yang kita miliki, mengesampingkan rancangan-rancangan, mengesampingkan harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan kita, serta menanggung segala sesuatu di dalam kehidupan kita demi menghadirkan misi dan visi Allah yang jauh lebih besar bagi dunia ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari segala kelemahan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa kami masih memiliki ego, kami masih memiliki prioritas-prioritas dalam kehidupan kami. Kami masih memiliki harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan kami, tetapi kami melupakan panggilan kami sebagai hamba. Kami melupakan visi misimu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, untuk itu ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang mau mengesampingkan segala sesuatu kepentingan kita demi memuliakan nama-Mu, demi menjalankan visi dan misimu dalam dunia ini. Jadikanlah kami menjadi hamba yang setia. Jadikanlah kami menjadi hamba yang penuh dengan kelemahan hati, kerendahan hati, dan ketulusan hati untuk mau mengikut-Mu ya Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu, segala rancangan-Mu boleh terjadi di seluruh dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, di sini kami juga mengangkat beberapa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami mengingat Ibu Liana Cahyati, kami mengingat Ibu Enteng, kami mengingat Bapak Joni Sigit, kami mengingat Ibu Helen Pribadi, kami mengingat Ibu Yunita Wijaya, kami mengingat Ibu Evi Oktoria, kami mengingat Ibu Mariani, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Christian, Ibu Yunianti, Bapak Indo Winoto, Ibu Else Iren Wenas, Bapak Win, Bapak Stefanus, dan Om Mariama. Kiranya Tuhan Kau boleh berkarya di dalam segala aspek kehidupan yang mendukung kesehatan mereka. Kiranya Kau berkarya melalui dokter-dokter, melalui tenaga medis, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Ya Tuhan, kiranya Kau juga hadir melalui keluarga yang mendampingi mereka dengan sepenuh hati. Kiranya mereka boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga boleh merawat keluarga-keluarga mereka yang tengah sakit. Ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang boleh merayakan pemeliharaan Tuhan di dalam usia mereka. Kami
berdoa kepada Ibu Cecilia, kepada Ibu Sri Handayani, kepada Ibu Siswati, dan kepada Ibu Lani. Kiranya di dalam pertambahan usia ini Tuhan boleh semakin menguatkan mereka untuk terus menjadi hamba Tuhan yang setia. Tuhan berkati segala aspek kehidupan mereka sehingga mereka boleh berkarya, menebar kasih kepada sesama di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara ini. Kiranya Tuhan Kau sertai segala pemerintahan, Kau menyertai segala jajaran yang ada di dalam negara ini. Kami berdoa mulai dari yang terendah hingga yang paling tinggi, sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa ini boleh menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih luar biasa dan lebih maju dan adil dan beradab. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Pakis Raya. Kiranya Kau menyertai segala aspek pelayanan yang ada di dalam gereja ini. Kami berdoa untuk segala komisi yang boleh ada, kami berdoa untuk segala komisi yang boleh berkarya di dalam setiap pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan atas komisi-komisi yang ada di GKI Pakis Raya ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Gunawan, sehingga Tuhan boleh sertai pelayanan yang dijalani oleh Pak Pendeta Gunawan. Tuhan juga berkati keluarganya, Tuhan juga berkati segala aspek kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis-majelis penatua-penatua yang dengan penuh kerendahan hati mau melayani gereja ini. Kiranya Tuhan Kau boleh terus menyertai para majelis, para penatua, sehingga terus boleh menjadi pelayan yang baik bagi Engkau saja ya Tuhan, dan juga bagi gereja ini. Inilah doa syafaat kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia menggugah kita untuk memberikan hidup hati, harta kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskan pada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan telah memelihara hidup kami sampai saat ini. Tuhan telah memberkati kami lewat kesehatan, lewat semangat, lewat kemauan kami. Tuhan berkati kami.
Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami rezeki untuk hari ini. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami terima dari Tuhan, boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan Kristus Sang Mulia, yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Bersahaja di palungan lahirnya, tak banyaklah yang mengira Dia Tuhan semesta. Para malaikat menyanyikan kabar baik dari sorga, baik Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Gembala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam wajah bayi Kristus, genaplah janji kudus. Mereka pun bergembira karena yakin sabda Tuhan, bayi itulah Tuhan, Kristus Raja semesta. Dalam rupa sederhana kemuliaannya nyata, dalam hidup bersahaja kasih Allah menjama. Berbahagia yang percaya, pasrah diri dalam iman, baik Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kita menjadi hamba-Nya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendak-Nya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang dan sampai selamanya. Selamat datang di Optometri Ukrida. Optometri Ukrida adalah program studi optometri pertama dan satu-satunya di Indonesia. Keren banget kan?
Optometris atau lulusan optometri merupakan profesi perawatan kesehatan yang melibatkan pemeriksaan mata dan sistem visual yang berlaku untuk cacat, kelainan serta diagnosis medis dan manajemen penyakit mata lainnya. Optometri merupakan filter pertama dalam pemeriksaan kesehatan mata sebelum pasien dirujuk oftalmologis. Optometri Ukrida sudah didukung oleh fasilitas laboratorium lengkap dan canggih loh. Berbagai kesempatan karir menantimu di jurusan ini. Tentunya dengan didampingi para dosen nasional maupun dosen internasional terbaik yang didatangkan khusus buat kalian. So, jangan ragu untuk segera daftarkan dirimu di Optometri Ukrida.